Jadi zolim sekali saya dengan diri saya Kalau sendiri jadi itu. Tuhan tidak terasa. Zolim sekali saya dengan diri saya sendiri itu. Ya. Karena merampok terus setiap hari. Tuhannya goib, saya yang nyata begitu. Tuhannya di atas langit saja. Kalau dia Kebalik ya, salah kencing, iman Kang Mas. ya. Kalau dia kencing, dia berak. Setiap hari saya diberaki, dikencingi dia terus ini. Kalau dia di atas sana. Jadi logikanya gini Kang Mas, kalau Tuhannya di langit, lah kita ini siapa yang menguasai? Ajib ya kajiannya. Lanjut, itu Kang Mas. pakai Kang Ewa, jalan lanjutkan. Amrun Zuki tadi ya, dari atas turun ke bawah begitu. Yang ditanyakan Iya. tadi sama Ustadz Jadi bisa Al-Fakir itu menyinari dari bawah semua yang naik ke atas gelap-gelap yang tadi di ya. bawah itu. Ustadz Al-Fakir dari bawah naik ke atas ya. Dia pakai Amrun Iktibari. Jadi kalau Amrun Iktibari ini banyak surga ciptaan setan dan iblis dia. Surga nerakanya begitu. Ini banyak surga ciptaan setan dan iblis. Surga hayalan itu. Jadi saya ambil sedikit pelajaran tengah-tengah aja lah ya gitu. Tengah-tengah aja di wilayah tidak surga, tidak neraka begitu. Silakan. Ya tidak ada apa-apa. Allah aja cukuplah baginya hamba-hamba Allah yang dikehendaki ya dalam keredaannya, cukuplah Allah baginya. Allah tak zalim, tak masukkan hambanya ke surga, tak masukkan hambanya ke neraka. Hambanya yang jolim ini. Hambanya ke neraka. Hambanya yang jolim ini. Jadi hambanya saya ambil ke diri saya yang merampok harta Allah itu. Saya yang merampok harta Allah. Kalau orang saya tuduh perampok nanti harus butuh saksi, nanti masuk penjara. Tak apa-apalah saya penjarakan diri saya dulu di sini. Biar ada yang bebaskan masuk di uripi Allah, Allah yang bebaskan saya. Saya tak ada daya, tak ada upaya, lemah. Ya. Itulah Islam itu. Kalau sudah menyerahkan semuanya kepada Allah, Islam lah. Monggo Pak D dilanjut. Saya nyambung-nyambung sikit. Makin rindu aja dengan kajian-kajiannya. Lanjutkan. Alhamdulillah, semakin indah. Saya pun juga merasa indah dengan kajian Kang Mas tadi. Yuk silakan sahabatku yang lain. Ini sama-sama belajar di sini. Saya pun juga belajar. Jangan dikira saya ini ma'rifatullah. Ya ma'rifatullah itu kan ya hanya Allah. Namanya saja ma'rifatullah. Manusianya tidak punya makrifat kecuali dimakrifati oleh Allah. Tapi kalau manusianya yang merasa makrifat akan tersesat dari Allah. Kenapa? Allahnya gaib terus. Yang makrifat masih manusianya. Maka dari itu diputuslah makrifat manusianya. Dengan apa? Mutu qabla antal maut. Agar supaya manusianya tidak makrifat lagi. Maka Allah langsung bertajalli kepada manusianya. Memang sesungguhnya Allahnya lah yang bisa bertajalli kepada manusianya. Allah lah yang bisa menghidupi manusianya. Bukan manusianya yang bisa bertajalli. Tidak mungkin manusianya bisa bertajalli. Manusianya ada di dalam Allah. Bagaimana mungkin ikan itu mencari air yang menghidupi ikannya, sedangkan ikan sudah lama di dalam air? Ya tidak, Kang Mas. Ya, saudara-saudara, berbagi ilmunya, silakan. Kemana Kang Fakir? Yuk, kan. Ya Pak D, terima kasih atas pemaparannya, luar biasa. Semoga kita istiqomah dan terus di atas pemaparannya. Saya izin turun dulu, ini sinyal wifi-nya merah. Amin, amin rabbal alamin. Terima kasih ya Pak D Abdul Halim dan teman-teman. Saya izin pamit. Terima kasih ya Pak D. Sama-sama belajar, ke Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk silakan yang baru hadir, silakan. Pada Wejangan-wejangannya untuk saya.
Pak D mau nanya nih. Ya, Dari penjelasan Pak D iya, itu silakan. Siapa ini? saya Suki. Penjelasan Pak D itu saya Suki. Oh iya, Suara. suaranya kepatah-patah ya. Apa Iya. sinyal saya ya? Lanjut. Iya. Yang jadi pertanyaan saya itu begini Pak D. Tadi Pak D kan menjelaskan memang dari sudut pandang keimanan Abang ya. Tetapi secara keseluruhan yang dijelaskan oleh Abang itu saya menerima ya. Saya menjelaskan oleh Abang itu saya menerima. Nah, menurut Abang Uripe bagaimana kehidupan orang-orang yang tidak mengimani seperti Abang imani gitu. Tetapi di jalan hidupnya itu seperti yang Abang jelaskan bahwa kita itu harus menerima hidupnya Allah kan gitu, hidupnya Tuhan kan gitu. Kalau kita menerima hidupnya Tuhan, pasti kita akan merasakan damai kan gitu. Merasakan damai, merasakan sukacita, merasakan tentu tidak akan berbuat jahat kepada orang lain, lalu kita bersyukur, nah gitu. Tetapi yang saya jadi pertanyaan, orang di luar sana yang tidak mengimani seperti Abang imani di dalam keislaman, mereka juga melakukan hal yang sama dalam arti mereka juga akhirnya merasakan damai. Mereka bersyukur gitu ya. Nah, apakah kehidupan yang dia terima dari Tuhan itu sama seperti kehidupan yang diterima Abang Uripe dari Allah? Nah, bagaimana penjelasan Abang Uripe? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi janganlah kita menilai yang lainnya. Kita nilai saja diri kita sendiri. Contoh begini. Bila yang ada, yang wujud masih hidup Abdul Halim, yang mana Abdul Halim masih merampok, merasa memiliki bahwa hidup ini hidupnya Abdul Halim, yang memang ada kebahagiaan, ada kedamaian, tapi sifatnya sementara, tidak langgeng, sementara. Kadang setelah damai, setelah bahagia, susah lagi, uang habis, susah lagi, menderita lagi. Jadi damainya, kebahagiaannya cuma pura-pura. Kenapa kok pura-pura? Karena manusianya masih menjadi Tuhannya, segala apa yang dirasakannya. Rasa-rasa yang ada pada manusianya masih diakui rasa manusianya. Sedangkan Allah punya rasa, katanya manusia. Siapa bilang Allah tak punya rasa? Rasa yang ada pada dalam diri manusia itulah semuanya rasanya Allah sendiri. Tergantung manusianya. Bila manusianya sudah mengembalikan semua rasa-rasa yang ada di dalam dadanya sebagai rasa uripe Allah, maka ditaruh apapun, manusianya tetap rela ridho. Menderita ya rela ridho, bahagia ya rela ridho. Kenapa? Karena bukan hak kekuasaan manusia mendatangkan penderitaan atau mendatangkan kebahagiaan, karena semuanya milik lillah. Itu bedanya. Akan tetapi bila masih manusianya yang masih jadi Tuhan, ketika dikasih menderita, panas terus berkepanjangan, tidak ada selesai-selesainya. Contoh, seumpama kita benci kepada seseorang, ketika kita melihat orangnya panas, ketika orangnya tidak ada, adem. Tapi ketika ada lagi orangnya, panas lagi. Jadi cuma sementara sifatnya. Tapi bagi manusia yang sudah kembali kepada Allah, kedamaiannya, kebahagiaannya langgeng. Apa? Karena miskin kaya, menderita bahagia, sifatnya sudah sama. Kenapa? Sama miliknya Allah. Ngapain aku tersiksa dengan apa yang bukan milikku? Ya enggak? Setuju. Jadi semuanya dipasrahkan kepada Allah. Agar apa? Agar hati kita plong menghadapi qada dan qadarnya Allah. Itulah yang dikatakan iman. Ketika kita mengembalikan semuanya hanya milik Allah, itulah iman itu. Tapi kebanyakan kita, termasuk saya selama ini, tak ada imannya kepada Allah. Ketika kita bahagia, kita overdosis bangganya, senangnya. Siapa saya? Aku berhasil. Tapi ketika kita susah, ngelemper, putus asa dari rahmatnya Allah, itulah bedanya bagi orang-orang yang mengenal dan yang tidak mengenal Tuhan yang berkuasa atas dirinya.